Bagaimana? Masih tetap semangat ya di ATS hari keberapa nak sekarang ATS-nya? 4 dan TIK. 4. Oke, ATS-nya mengenai apa nak? IPA dan benda. IPA dan TIK. Tentang video pembuatan percobaan perubahan wujud benda kolaborasi dengan pelajaran IPA dan TIK. Di sini sudah ada Mr. Adit yang membantu Mem Cici dan anak-anak juga, serta nanti akan langsung penilaian tentang video yang sudah kalian buat sekreatif mungkin, jadi melalui on the spot ini. Oke, baik. Davin, Mem Cici minta tolong siapa saja yang belum join hari ini, ada berapa anak nak sebelum kita memulai PTS hari ini? Sudah masuk semua, Mem. Sudah masuk semua ya? Oke. Ya. Sebelum kita akan memulai PTS hari ini, Mem Cici akan absen dulu, kemudian kita akan memuji Tuhan, dan kita akan mulai dengan doa agar PTS hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Mem Cici akan absen dulu di bulan Maret tanggal 10. Absen 1, apakah sudah join? Sudah, Mem. Absen 2? Hadir, Mem. 3? Hadir, Mem. 4? Hadir, Mem. 5? Hadir, Mem. Mem izin tutup kamera sebentar. Oke, 6? Hadir, Mem. 7? Hadir, Mem. 8? Hadir, Mem. 9? Absen 9, sudahkah join? Oke, 10? Hadir, Mem. 11? Hadir, Mem. 12? Hadir, Mem. 13? Hadir, Mem. 14? Hadir, Mem. 15? Hadir, Mem. Oke, baik, hadir semua ya. Oke, terima kasih. Mem Cici akan minta tolong Mr. Adit untuk memutarkan pujian hari ini. Setelah pujian nanti, Mem Cici boleh minta tolong. Silahkan yang berdoa. Selin ya berdoa ya nak ya. Biar ATS-nya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Oke. Oke, silakan Mr. Adit. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian kasih-Nya mengalir seperti sungai.
kasih. Baik, Selin, silakan pimpin dalam doa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini, kita dapat kembali Zoom. Berkati agar acara ini berjalan dengan lancar. Berkati agar kita semua sehat-sehat selalu selama melaksanakan ATS ini. Berkati Tuhan agar semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sinyal. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Selin dan juga anak-anak. Baik, hari ini anak-anak akan melihat videonya terlebih dahulu. Nanti Mr. Adit yang akan men-share screen video kalian dari GCR yang sudah anak-anak kumpulkan videonya. Kemudian nanti Mem Cici akan memberikan pertanyaan seputar video yang sudah kalian buat tentang perubahan wujud benda. Oke, apakah sudah belajar kemarin? Pastinya sudah ya. Oke, baik. Oke, nanti Mr. Adil minta tolong untuk share screen video anak-anak ya, Mister. Iya. Oke, baik. Mem Cici akan pilih secara acak siapa saja yang videonya diputar pertama, kemudian seperti biasa, setelah Mem Cici tunjuk anak tersebut, anak-anak boleh memilih temannya siapa saja yang akan memutarkan videonya tentang percobaan perubahan wujud dan benda. Oke, Mem Cici akan tunjuk videonya terlebih dahulu. Siapa ya? Kemarin yang terakhir. Oke, nomor absen 15 dulu deh, Selin. Oke, silakan Mister, punyanya Selin. Sekalian Mem Cici penilaian ya. Oke, yang lainnya minta tolong untuk disimak video temannya. Good morning, Ma'am, Mister, dan teman-teman. Hari ini Sen akan percobaan perubahan wujud benda. Alat yang diperlukan adalah gelas, sendok, dan mangkok. Bahan yang dibutuhkan adalah mentega, coklat, lilin, kamper, es batu, dan air. Mentega adalah benda padat. Jika dipanaskan akan mencair. Begitu pula dengan coklat. Coklat jika dipanaskan akan mencair. Es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka akan mencair. Lilin adalah benda padat. Jika dipanaskan, ia akan mencair. Lilin yang tadinya mencair akan kembali menjadi padat, namanya membeku. Selin akan menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Sekarang kita letakkan beberapa jam di freezer. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Setelah beberapa saat diletakkan di freezer, air akan berubah menjadi es batu yang dinamakan membeku. Air adalah benda cair. Jika dipanaskan menjadi uap air dan lama-kelamaan akan habis. Contoh lain dari proses menguap adalah saat menjemur baju. Air pada baju yang basah perlahan akan menguap karena adanya panas matahari. Gelas kosong yang diberi es batu dan air, dinding gelas yang semulanya bersih akan menjadi basah karena mengembun. Proses mengembun juga dapat kita lihat saat pagi hari, yaitu terbentuknya titik-titik air di permukaan daun. Kamper yang biasa diletakkan di lemari untuk menghilangkan bau, lama-kelamaan akan mengecil karena menyupling. Kamper yang semulanya besar akan mengecil karena berubah menjadi gas. Kesimpulan, ada 3 macam wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya dapat berubah wujud karena adanya pengaruh kalor atau panas. Proses mencair
menguap, dan menyublim memerlukan kalor. Sedangkan proses mengembun dan membeku melepaskan kalor. Berikut adalah contoh proses yang memerlukan kalor. Berikut adalah contoh proses yang melepaskan kalor. Demikian percobaan Selin kali ini. Thank you and God bless you. Oke, good job Selina. Selina sampai Mbak Cici teringat anak kelas 7 ya. Oke, thank you Selin. Baik, Mbak Cici akan memberikan pertanyaan seputar video yang sudah Selin buat ya tentang perubahan wujud benda. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama. Oke, untuk Selin, apa yang dimaksud dengan proses mencair? Oke, Selin bisa dijawab apa yang dimaksud dengan mencair sesuai dengan video yang Selin buat ya. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Oke, sekarang dari video yang Selin buat juga benda yang digunakan untuk perubahan wujud benda dari padat ke cair adalah mentega. Betul ya Selin? Oke, selain mentega, contoh benda apa saja yang bisa mengalami perubahan dari bentuk padat ke cair? Coklat, es batu, dan lilin. Oke, baik. Good job, Selin. Oke, baik, Selin. Selin mau tunjuk temannya siapa, nak? Untuk memutarkan video selanjutnya. Caca, Mem. Oke, Caca. Bolak-balik ya, Selin. Kalau enggak Caca, Caca, Selin, Caca, Selin. Oke, silakan Mister Adit. Sekalian dinilai ya, Mister ya, videonya anak-anak ya, Mister. Oke. Ya, Mem. Videonya Caca ya. Halo Mamji dan teman-teman, hari ini saya akan mempraktekkan 5 contoh perubahan bentuk benda. Di antaranya ada membeku, mencair, menyublim, mengembun, dan menguap. Inilah bahan-bahannya. Pertama, Caca akan mempraktekkan perubahan wujud benda mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya air di sekitar gelas yang berisi air dingin. Wah, lihat teman-teman, bulir-bulir embunnya sudah keluar nih. Wah, banyak banget ya. Yeay, percobaan pertama kita sudah berhasil. Kedua, Caca akan mempraktekkan perubahan wujud benda menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dan ini adalah contohnya. Ini adalah kampler yang baru saja Caca keluarkan. Sedangkan ini adalah kampler yang Caca sudah keluarkan dari beberapa hari yang lalu. Perubahannya adalah jika kampler yang beberapa hari yang lalu akan mengecil dan yang baru masih tetap utuh. Ketiga, Caca akan mempraktekkan perubahan wujud benda menguap. Menguap adalah dari cair menjadi gas. Kita tunggu beberapa saat. Wah, airnya sudah mendidih. Ada uapnya loh di sana. Percobaan kita berhasil. Keempat, Caca akan mempraktekkan perubahan wujud benda mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Percobaan kita berhasil. Yeay! Kelima, Caca akan mempraktekkan proses perubahan wujud benda membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud benda
dari cair ke padat. Di sini Caca akan menggunakan coklat ya teman-teman. Wah, sudah mencair ya teman-teman. Setelah ini kita akan bekukan. Setelah ini kita akan melihat hasilnya ya teman-teman. Ini bonusnya ya teman-teman. Ini proses membeku dan kita pakai lelehan lilin yang ditaruh di air dingin. Langsung membeku ya. Wow. Hasilnya gitu. Nah, coba kita angkat ya. Nah, langsung membeku. Ya teman-teman, ini coklat yang tadi kita lelehkan, kita diamkan, dan ini membeku sekarang. Yeay, percobaan kita berhasil teman-teman. Demikian presentasi dari Caca. Terima kasih. Oke, good job Caca. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Caca, tadi Caca sudah membuat 5 percobaan ya, tentang membeku, mencair, kemudian mengembun, kemudian menyublim ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, apa yang dimaksud dengan mengembun, Ca? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari padat ke gas. Oke, baik. Selain percobaan yang Caca buat tadi, es yang dimasukkan di dalam gelas ya, Ca ya? Betul ya, Ca? Proses mengembun? Oh iya. Oke, contoh peristiwa apa lagi yang mengalami proses mengembun? Nah, selain air es yang dimasukkan di dalam gelas. Contohnya apa? Satu saja. Dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memasak dan ditutup, itu akan mengeluarkan titik-titik air, bulir-bulir. Oke, hanya itu saja contohnya. Dan embun di pagi hari. Oke, baik. Dan embun di pagi hari ya, ketika anak-anak pergi ke lapangan, kemudian rumput itu basah, penuh dengan air. Padahal kemarin nggak hujan ya, betul nggak? Itu yang dinamakan proses mengembun. Oke, baik Caca. Silakan Caca. Caca mau tunjuk siapa, Nak? Davin. Oke, Davin. Oke, Mr. Adit. Untuk videonya Davin. Selamat sore Mem Cici dan Mr. Adit. Sekarang saya akan mempraktekkan berbagai perubahan wujud benda seperti mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan membeku. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang menguap. Ada berbagai macam contoh menguap, seperti air yang dipanaskan lama-kelamaan akan habis, dan air yang dijemur di bawah sinar matahari akan menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Sekarang saya akan menggunakan contoh pengharum ruangan. Saat tadi saya menyemprot pengharum ruangan, itu termasuk dalam proses menguap. Yang kedua, saya akan mempraktekkan tentang mencair.
cair. Ada banyak contoh mencair, seperti mentega yang dipanaskan dan es krim yang dibiarkan di ruangan terbuka. Di sini saya menggunakan contoh lilin yang dibakar. Lama-kelamaan lilin akan mencair. Yang ketiga adalah perubahan wujud mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Ada banyak contoh mengembun, seperti titik-titik air di daun di pagi hari. Sekarang saya akan mencontohkan dengan gelas kosong yang diisi air dingin. Gelas ini sebelumnya kering, tetapi sisi luarnya sekarang menjadi basah. Itu yang disebut dengan mengembun. Yang keempat adalah perubahan wujud benda membeku. Perubahan wujud benda membeku adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah seperti lilin cair yang mengeras. Sekarang saya akan memberikan contoh air yang dimasukkan ke dalam freezer setelah beberapa jam akan membeku. Dan yang terakhir adalah perubahan wujud benda menyublim. Perubahan wujud benda menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Saya di sini menggunakan contoh kapur barus yang didiamkan lama di lemari akan menyublim. Ini adalah contoh kapur barusnya. Oke, good job Davin. Videonya bagus-bagus ya anak-anak ya. Ternyata Nggak ada suaranya. ya. Oke, baik Davin. Untuk pertanyaan Davin ya. Oke, sesuai dengan video yang Davin buat. Ya, Davin? Nggak ada suaranya di sini. Nggak ada suara. Yang lainnya bagaimana? Di Nadia ada suara, Mem. Di Sharon ada, Mem. Ada, Mem. Ya. Coba Davin. Sekarang sudah, Mem. Oke, sudah. Baik. Untuk pertanyaan Davin, sesuai dengan video yang Davin buat ya. Oke, apa yang dimaksud dengan menguap, Davin? Perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Oke, baik. Selain contoh yang sudah Davin buat ya melalui video, contoh tentang proses menguap ya, yaitu menyemprotkan pengharum ruangan ya Davin ya, betul? Oke, contoh selain menyemprotkan pengharum ruangan, contoh peristiwa apa saja, Davin? Air yang dijemur di bawah sinar matahari, Mem. Dan air yang dipanaskan lama-lama akan habis. Oke, kerja Davin. Baik, silakan Davin pilih salah satu temannya. Jefferson, Mem. Oke, Jefferson. Oke, silakan Mr. Adit untuk memutarkan video punya Jefferson. Ini anaknya senang sekali kayak ketawa-tawa ya. Happy ya? Jeff, hari ini Jeff. Halo Mem Cici dan teman-teman. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Percobaan pertama saya menggunakan lilin. Saya akan menyalakan lilin ini dengan pemati. Lilin merupakan benda padat, namun setelah saya panaskan, lilin berubah menjadi cair. Wah, lilin berubah menjadi cair. Perubahan wujud lilin dari padat menjadi cair disebut mencair.
Wah, ini adalah lilin yang mencair. Saya akan membiarkan lilin yang sudah mencair ini, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi nanti. Percobaan berikutnya, saya akan mengambil air dengan sendok stainless. Lalu saya akan panaskan di atas lilin. Dan yang terjadi adalah terlihat ada asap. Asap ini adalah uap air. Dan jika saya biarkan lebih lama, maka air di sendok ini akan habis karena menguap. Perubahan wujud dari air jika dipanaskan akan berubah menjadi gas. Dan jika saya biarkan lebih lama, maka air di sendok ini akan habis karena menguap. Perubahan wujud dari air jika dipanaskan akan berubah menjadi gas, disebut menguap. Jika kita letakkan tangan kita di atas sendok ini, maka tangan kita akan menjadi basah terkena uap air. Hal inilah yang disebut mengembun. Selanjutnya, percobaan ketiga saya akan menggunakan margarin. Saya akan mengambil sedikit margarin dengan sendok, lalu saya akan meletakkannya di atas api. Dan yang terjadi adalah margarin meleleh. Perubahan wujud ini disebut mencair. Kita kembali lihat lilin yang tadi kita diamkan. Setelah kita diamkan, lilin yang tadinya mencair berubah menjadi padat. Perubahan wujud ini disebut membeku. Yang terakhir saya akan menggunakan kapur barus. Pertama, saya akan mengambil beberapa kapur barus. Saya letakkan di dalam wadah dan saya tutup. Bagian atasnya saya beri es batu. Kemudian wadah yang berisi kapur barus ini saya akan panaskan. Kita tunggu beberapa saat dulu. Dan yang terjadi selanjutnya, saya akan membuka tutup wadah. Dan terlihat kapur barusnya yang wujudnya padat menguap, dan karena terkena es batu maka berubah menjadi kristal. Peristiwa perubahan wujud ini disebut menublim dan mengkristal. Wow, lihat kristalnya. Kesimpulan dari percobaan saya adalah benda padat jika dipanaskan akan mencair seperti lilin dalam percobaan saya tadi. Dan jika didiamkan akan menjadi padat kembali. Perubahan wujud ini disebut membeku. Air jika dipanaskan akan menjadi uap atau uap air. Perubahan wujud ini disebut menguap. Dan yang terakhir, kapur barus jika dipanaskan akan menyublim, dan jika didinginkan dengan bantuan es batu akan menjadi kristal. Perubahan wujud ini disebut mengkristal. Demikianlah percobaan saya hari ini tentang perubahan wujud benda. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye. Oke, good job Jefferson. Videonya bagus-bagus ya anak-anak ya. Oke, baik mencicil langsung saja biar waktunya tidak terlalu lama. Untuk
pertanyaan Jefferson seputar video yang sudah Jefferson buat ya. Oke, apa yang dimaksud dengan membeku, Jefferson? Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat, Mem. Oke, selain contoh lilin, tadi contohnya lilin ya, benar ya? Jika dipanaskan dia akan mencair. Kemudian lama-kelamaan dia akan membeku kembali, betul ya, Jefferson ya? Ya. Oke, baik. Contoh peristiwa apa lagi selain lilin yang dipanaskan kemudian kelamaan dia akan membeku? Mentega cair dilamakan lama-lama menjadi padat. Mentega menjadi banyak apa membeku? Peristiwa membeku. Mentega cair dilama-lamakan akan menjadi padat. Oke, selain itu contoh apa lagi peristiwa membeku? Agar-agar. Oke, agar-agar. Jika dibiarkan apa dimasak dulu, Jeff? Dimasak. Oh, dimasak dulu. Ya, mendidih. Kemudian kalau didiamkan, didinginkan, dia akan apa? Menjadi cair. Didiamkan, kok bisa cair sih? Menjadi membeku. Membeku. Oke, baik. Silakan Jefferson, mau tunjuk siapa, Nak? Raymond, Mem. Raymond apa Raymond ya? Oke, silakan. Videonya Raymond ya. Raymond, di mana videonya ya, Nak ya? Oh, ini itu punyanya mamanya Mister Ruth Kusuma Jaya. Oh, oke, ini ya. Ruce. Oke. Shalom Miss Cici dan teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan mencair, menguap, mengembun, membeku, dan menyublim. Saya juga akan menjelaskan pengertian dan contohnya. Yang pertama, mencair. Pengertian dari mencair adalah benda padat menjadi benda cair. Contohnya adalah mentega yang dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh atau mencair. Yang kedua, membeku. Pengertian dari membeku adalah benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku. Yang ketiga, menguap. Pengertian dari menguap adalah benda cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang direbus lama-kelamaan akan menguap. Yang keempat, mengembun. Pengertian dari mengembun adalah benda cair menjadi gas. Contohnya adalah air dingin yang dimasukkan ke dalam gelas lama-kelamaan akan mengalami perubahan mengembun. Yang kelima, menyublim. Pengertian dari menyublim adalah benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang dimasukkan ke dalam lemari lama-kelamaan akan menyusut atau menjadi gas yang dinamakan menyublim. Dan itu adalah penjelasan dari saya tentang perubahan mencair, menguap, mengembun, membeku, dan menyublim. Terima kasih. Oke, Raymond. Baik, Raymond. Sekarang untuk pertanyaan Raymond. Oke. Pertanyaan yang pertama. Peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi nanti ulang lagi ya. Peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut apa, Nak? Mengembun, Mem. Menyublim, Mem. Salah ngomong. Nanti ulang sekali lagi ya. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut apa? Mem. Menguap, Mem. Menguap, Mem. Oke.
Selain video yang sudah Raymond buat, contoh lain itu apa? Proses terjadinya penguapan. Peristiwa apa saja? Sabar, Mem, mikir, Mem. Identik dengan kata sabar ya, Raymond ya. Ayo, silakan. Mem, izin ke toilet. Oke. Di chat aja ya, Jessica. Kan di situ ada kolom chat ya. Oke, silakan, Raymond. Oke, Raymond. Mengeringkan pakaian saat dijemur, Mem. Mengeringkan pakaian. Pakaiannya dalam keadaan basah ataukah sudah kering? Basah, Mem. Nah, harus lebih dijelaskan lagi. Ayo coba. Peristiwa apa saja, Raymond? Pakaian basah yang dijemur, Mem. Oke, baik. Pakaian basah yang dijemur lama-lama akan kering. Itu adalah proses terjadinya penguapan. Uap, ya. Oke, baik, Raymond. Silakan. Raymond mau tunjuk temannya siapa, nak? Sharon, Mem. Sharon. Oke, Sharon ya, benar ya. Oke, Sharon. Oke, Mr. Adit. Videonya Sharon, Mister. Punyanya Silvi Sutanto, Mister. Oh ini ya. Ya. Tas api dan akan mendidih dan akan mengeluarkan uap. Tas api dan akan mendidih dan akan. Mister? Yang ini dulu ya, ada dua ya? Iya. Oke. Selamat siang, Kiki. Saya Sharon. Hari ini Sharon akan melakukan percobaan yaitu perubahan wujud benda yang terdiri dari mencair, membeku, mengembun, menguap, dan menglim. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Alat-alat yang saya gunakan adalah lilin, sendok, dan margarin. Margarin akan cair jika terkena panas api. Margarin ini telah mencair. Kedua, membeku. Membeku adalah perubahan benda cair menjadi padat. Saya menggunakan plastik dan air. Air akan saya tuang ke dalam plastik. Dan didiamkan di dalam freezer selama beberapa jam. Setelah beberapa jam, air akan menjadi beku dan akan menjadi es batu. 3. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda mencair menjadi uap. Bahan yang saya butuhkan adalah air,
panci dan kompor. Air akan didiamkan di atas api dan akan mendidih dan akan mengeluarkan uap. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Bahan yang kita butuhkan adalah gelas, es batu, dan air. Pertama, saya akan memasukkan es batu ke dalam gelas. Atas api dan akan mendidih dan akan mengeluarkan uap. Adalah gelas, es batu, dan air. Pertama, saya akan memasukkan es batu ke dalam gelas. Lalu kita masukkan air. Lalu kita diamkan beberapa saat. Gelas yang awalnya kering akan menjadi basah karena adanya perubahan suhu dingin menjadi titik-titik air. Menyublim dan mengkristal. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas, sedangkan mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Bahan yang kita butuhkan adalah kaleng, es batu, lilin, dan kapur barus. Kapur barus saya akan tumbuk terlebih dahulu sampai halus dan menjadi seperti ini. Lalu, kapur barus kita masukkan ke dalam kaleng. Dan kita panaskan di atas api. Lalu kita tutup dan kita beri es batu. Kita beri es batu untuk proses mengkristal. Sekarang kita akan melihat kapur barus yang mencair akan menjadi kristal. Oke, good job Sharon. Sharon, tadi videonya ada proses mengkristal ya Sharon ya, benar ya? Iya, Ma'am. Oke, coba pengertian dari mengkristal itu apa Sharon? Perubahan wujud benda gas menjadi padat, Ma'am. Oke, contohnya apa saja, Nak? Dalam peristiwa sehari-hari. Contoh menyublim itu es yang ada di dinding freezer, Ma'am. Oke, contoh peristiwa mengkristal ya? Iya. Oke, baik. Oke, silakan Sharon. Mau tunjuk siapa, Nak? Nadia, Ma'am. Oke, Nadia. Oke, silakan Mr. Adit, videonya Nadia. Selamat pagi Miss Cici dan teman-teman.
sekarang Nadia akan melakukan presentasi tentang perubahan wujud benda. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud benda. Perubahan wujud diantaranya adalah padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini bisa terjadi karena adanya tindakan atau aksi terhadap benda tersebut, seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Berikut peristiwa perubahan wujud benda beserta contohnya. Pertama, mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair. Peristiwa ini terjadi karena zat melepaskan energi dingin. Contohnya, coklat batang dan mentega yang padat jika dipanaskan akan mencair. Nah, ini adalah coklat batang yang padat. Sekarang, Nadia akan panaskan coklat batang ini. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, sekarang coklat batangnya sudah berubah menjadi benda cair. Ini adalah mentega yang padat. Sekarang, Nadia akan panaskan juga mentega ini. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, sekarang mentega yang tadinya padat sudah berubah menjadi benda cair. Kedua, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat. Peristiwa ini bisa terjadi karena zat melepaskan energi panas. Contohnya, air yang dibekukan ke dalam freezer. Ini adalah air yang belum dimasukkan ke dalam freezer. Sedangkan ini adalah air yang sudah dimasukkan ke dalam freezer dan membeku. Terlihat perbedaannya kan? Ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas. Peristiwa perubahan wujud benda ini dipengaruhi oleh panas. Penguapan hanya terjadi di permukaan benda cair saja. Contohnya, merebus air hingga mendidih. Sekarang Nadia akan merebus air. Kita tunggu air ini sampai mendidih ya, teman-teman. Teman-teman, sekarang airnya sudah mendidih. Bisa dilihat, ada uap. Keempat, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair. Peristiwa perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya paparan energi panas dari benda tersebut. Contohnya, gelas yang berisi air dingin nanti permukaan luar gelas akan berembun. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, setelah kita tunggu beberapa detik, permukaan luar gelas akan berembun.
Kelima, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas. Perubahan wujud benda inilah yang menyebabkan benda perlahan-lahan akan menghilang. Mengapa demikian? Karena terjadi penurunan suhu menjadi lebih dingin atau lebih rendah. Contohnya, kapur barus yang disimpan ke dalam lemari semakin lama akan berubah menjadi gas dan habis. Ini adalah contoh kapur barus yang belum dipakai. Dan ini adalah contoh kapur barus yang sudah dipakai selama beberapa minggu. Terlihat perbedaannya kan? Sekian presentasi dari Nadia tentang perubahan wujud benda beserta contohnya. Terima kasih. Oke Nadia, good job. Oke Nadia, untuk pertanyaan Nadia ya, yang pertama, perubahan wujud benda padat menjadi gas itu disebut apa, Nak? Menyublim. Menyublim, oke. Contoh menyublim yang sudah video yang sudah Nadia buat apa? Kapur barus yang disimpan ke dalam lemari selama beberapa minggu, semakin lama kan berubah menjadi gas dan habis. Oke, baik. Silakan Nadia, mau tunjuk siapa, Nak? Andrew, Ma'am. Andrew, oke. Silakan Mr. Adit videonya Andrew. Yang Andrew Jabes itu, Mister. Video ATS, IPA, dan TIK Andrew. Pertama, mengembun. Kondensi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Kedua, mencair. Sebelum. Sesudah. Pencairan adalah proses yang menghasilkan perubahan fase zat dari padat ke cair. Ketiga, membeku. Sebelum. Sesudah. Pembekuan adalah proses di mana cairan perubahan menjadi padat. Menguap. Kelima, menyublim. Sebelum. Sesudah. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih. Maaf tadi pengumpulannya terlambat soalnya ini salahnya videonya. Yang satunya seharusnya ada presentasinya, satunya nggak ada itu, Mem. Iya, Andrew, MG sampai kaget tadi. Suaranya kok berubah menjadi cewek. Oke, baik Andrew, pertanyaan untuk Andrew. Oke, proses mengembun itu apa, Andrew? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari selain air es yang diletakkan di dalam gelas, contoh peristiwa lainnya apa, Andrew? Untuk proses mengembun. Kabut di pagi hari, Mem. Embun ya, embun di pagi hari. Kabut. Kabut di pagi hari. Terus, apa lagi?
Lalu kacamata yang mengembun. Oke. Kabut di pagi hari jika butiran-butiran airnya menempel di daun ya, daun dan rumputan, dia akan mengalami apa? Penguapan. Penguapan apa proses mengembun? Proses mengembun, Mem. Oke, proses mengembun. Oke, silakan Andrew. Andrew mau tunjuk siapa, nak? Nindi, Mem. Nindi. Silakan, Mister. Videonya Nindi. Halo Mem, Cici, dan Mr. Adit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Contohnya coklat yang dipanaskan. Dari benda padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Contohnya, air yang dimasukkan... Mister, videonya Nindi kok masih belum ada ya, Mister? Bentar, punyanya Nindi tidak bisa dimasukkan di BCR-nya tadi. Contohnya. Jadi Mister Adit terpaksa videonya dibuka dari WhatsApp. Ditunggu ya, nak ya. Oke, sebentar ya. Oke, ditunggu sebentar. Ini tinggal punyanya Nunu, Brian, April, Farel, Willy. Sudah tampil, nah? Sudah tampil? Masih belum, Mister? Punyanya anak-anak bagaimana? Sudah tampil apa belum? Masih di area Belum, Mem. Ya, ditunggu ya sebentar. Kalau melalui WhatsApp itu takutnya WhatsApp dari seseorang yang masuk ke HP-nya Mr. Adit kebaca anak-anak gimana? Yang Mister ya. Oke, ditunggu sebentar ya. Kata Raymond apa? Sabar ya, Mem. Sabar ya, nak. Ditunggu ya. Shalom Mem, Cici, dan Mr. Adit. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang perubahan wujud benda. Yang dipanaskan. Sudah kelihatan? Benda padat menjadi cair. Sudah, Mister. Belum ya? Sudah, Mister. Volumenya tapi, Mister. Kecil ini memang ya. Ini sudah full. Volumenya memang kecil ya, sudah nggak apa-apa. Ya, air yang dimasukkan ke dalam freezer dari benda cair akan menjadi benda padat. Yang ketiga, menguap. Contohnya, air yang dididihkan dari benda cair menjadi uap. Yang keempat, menyublim. Contohnya, kapur barus. Dari benda padat menjadi gas. Suaranya memang kecil ya, Mister ya? Kecil, Mem. Kecil sekali. Air yang panas jika ditutup akan menghasilkan embun. Dari uap menjadi air. Sekian percobaan perubahan wujud benda dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Nindi. Nindi keluar ya, Mister ya? Tidak ada di Zoom ya? Nindi. Ada ya? Oh, ini ada Nindinya. Nin, ayo Nin, sini Nin. Agak deketan Nin. Sampai tidak kelihatan Nin. Oke, baik Nindi, suaranya lebih di ini ya nak ya, lebih dikeraskan lagi ya ketika anak-anak membuat video percobaan ya nak ya. Seperti itu ya sayangnya. Oke, untuk Nindi. Oke, perubahan wujud benda cair menjadi gas itu disebut apa Nindi?
Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut apa, Nak? Menguap, Mem. Menguap. Contoh peristiwa menguap selain air yang dipanaskan atau dididihkan, itu contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari apa, Nak? Untuk perubahan wujud menguap. Silakan, Windy. Parfum yang disemprot ke ruangan. Kenapa, Nak? Parfum yang disemprot ke ruangan, Mem. Oke, parfum yang disemprot ke ruangan. Oke. Baik, silakan Windy. Windy mau tunjuk siapa, Nak? Willy, Mem. Willy. Oke, silakan Mister, videonya Willy. Namanya Lydia Arya, Mister. Willy di mana Willy videonya? Yang namanya Lydia Arya, Mister. Iya, Mister. Nah, ini Mister Lydia. Sebelahnya Caca sama Davin. Sebelahnya Caca sama Davin. Ya, kata sendiri. Oh ini ya? Ya, Arya, Lydia Arya. Ini tak? Itu kan punya Nono, Mister. Oh ya, Nono. Punya Lydia lah. Itu, Mister. Oh ini ya? Iya, betul. Maaf ya, ini suaranya agak berisik. Soalnya sebelah lagi potong keramik katanya. Sama, Mister. Di tempat saya juga berisik. Halo Mister, Mem, dan teman-teman. Hari ini saya ingin melakukan percobaan, yaitu perubahan wujud benda. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Menggunakan bahan-bahan yang saya dapat, yaitu coklat, kapur barus, mentega, dan air. Selamat menyaksikan. Percobaan kedua, yaitu percobaan menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair yang menjadi zat gas. Percobaan selanjutnya adalah pengembunan. Pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Koordinasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kompresasi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan. Percobaan ketiga, perubahan wujud benda padat menjadi gas yang disebut menyublim. Saya memakai kapur barus. Kapur barus yang saya pakai ada dua, yaitu yang baru saya buka dan yang saya sudah buka. Yang pertama, kapur barus yang saya sudah buka. Nah, kapur barus yang saya buka ini baru saya buka saat ini dan terlihat bentuknya sangat besar. Dan kapur barus yang kedua, yaitu kapur barus yang saya sudah buka dari lama dan saya menaruhnya di dalam lemari. Dan jika dilihat, perbedaan bentuknya berbeda. Jika sudah dipakai lama, bentuknya akan mengecil. Perubahan wujud selanjutnya adalah melelehkan coklat. Melelehkan coklat termasuk dalam mencairkan. Jika kita sudah mencairkan coklat yang begitu lama di api yang panas, coklatnya akan meleleh seperti ini. Dan jika kita sudah melelehkannya, mari kita membekukannya. Ini adalah wujud setelah kita dinginkan di freezer. Dia akan menjadi keras. Percobaan selanjutnya adalah mentega. Setelah mentega ditaruh di atas panci dan kita panaskan, mentega lama-kelamaan akan meleleh. Dan jika kita lihat, tambah lama dia tambah meleleh dengan sangat banyak dan mengeluarkan banyak lelehan.
Terima kasih, Mem, Mister, dan teman-teman telah mendengarkan presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Willy. Baik, untuk pertanyaan Willy langsung saja ya, Nak ya. Proses membeku, apa yang dimaksud dengan proses membeku, sayang? Silakan, Nak. Beku cairannya menjadi padatan, Mem. Apa yang dimaksud dengan membeku? Cairan yang berubah menjadi padatan. Oke, contohnya apa? Selain percobaan yang Willy lakukan, tadi coklat jika dicairkan akan membeku, contoh lain apa, Nak? Peristiwa apa, Nak? Air dimasukkan ke dalam freezer menjadi air es batu. Oke, baik. Silakan Willy. Willy mau tunjuk siapa, Nak? Tinggal punyanya April, Brian, Nono, Farel, Jessica. Nono, Mem. Oke, punyanya Nono. Punyanya Nono yang Bu Astrid itu. Astrid Andika, Mister, paling atas sendiri. Nah, itu. Hai, hari ini Nono akan menjelaskan tentang macam-macam perubahan wujud benda. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Misalnya titik-titik air pada di pagi hari dan dinding luar gelas yang basah karena diisi air dingin. Sekarang saya akan mempraktekkan dinding-dinding gelas yang basah karena diisi air dingin. Dinding luar gelas ini basah karena diisi air dingin. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Misalnya, parfum yang disemprotkan, air yang direbus lama-kelamaan akan habis, dan air yang ditaruh bawah sinar matahari akan menguap. Sekarang, saya akan mempraktekkan parfum yang disemprotkan. Merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Misalnya, mentega yang dimasukkan microwave, es krim yang dibiarkan di ruang terbuka, dan lilin yang dinyalakan. Sekarang, saya akan melakukan percobaan mentega yang dimasukkan microwave. Ini mentega setelah dimasukkan ke dalam microwave. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Misalnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian, larutan agar-agar yang mengeras dan lilin cair mengeras. Sekarang, saya akan memasukkan air ke dalam freezer. Kita lihat beberapa jam kemudian, Nono ambil air yang tadi Nono masukkan ke dalam freezer. Air ini sudah berubah menjadi es batu. Ini merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Misalnya, kapur barus yang dimasukkan ke dalam lemari, lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Misalnya, gas karbon dioksida yang dibekukan akan menjadi es kering. Ini contohnya. Sekian presentasi saya tentang macam-macam perubahan wujud benda. Terima kasih. Oke, baik Nono. Untuk pertanyaan Nono, tadi videonya
ada proses mengkristalnya ya Nono ya, betul ya Nono ya? Iya, Mem. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mengkristal Nono? Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi padat. Oke, contoh peristiwanya apa saja Nono? Gas karbon dioksida yang dibekukan akan menjadi es kering. Oke, baik Nono. Silakan Nono, tunjuk siapa nak? Tinggal punyanya April, Brian, Jessica, sama Farel. Brian. Oke, videonya Brian. Silakan Mister. Nggak ada ya Brian ya? Brian 7, Mister. Brian yang share screen ya tadi ya? Kenapa? Di bawah sendiri. Yang ini Mem, nggak ada videonya dia. Oh ya, oke Brian tadi izin share screen sendiri ya nak ya? Iya. Oh, ini ya anunya. Iya. Silakan Brian. Ini suaranya gimana? Suaranya kayak video game. Farel, kita tolong. Ini suaranya Brian ya, dari HP-nya Brian ya, yang Brian nggak mute, Mister. Brian nggak mute. Mister, coba Mister aja yang share. Bray, coba kamu buka headset. coba mungkin headsetnya dibuka ya Brian. Kamu headsetnya kena gores. Sudah. Oke, coba. Akan. Ya, bilangi lagi nak. Share sound-nya nak. Brian, share sound-nya coba. Share sound. Bentar, Mister. Bray, mute Bray. Apa karena di mute ya Mister ya punyanya Brian? Enggak, Mem. Sudah nyala kok dia. Cuman share sound-nya mungkin tidak dinyalakan ya. Sudah dinyalakan share sound-nya, Brian. Share sound-nya sudah diaktifkan. Share audio itu, share audionya. Itu tadi, diklik share audionya. Nah. Ada 5 perubahan wujud benda Nah, yang akan oke. saya lakukan saat ini. Yang pertama ada mencair.
Ada 5 perubahan wujud benda yang akan saya lakukan saat ini. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair karena adanya suhu tertentu yang membuat benda padat itu menjadi benda cair. Seperti lilin ini. Lilin ini menyerap hawa panas dari api yang telah dinyalakan, sehingga bisa membuat lilin ini mencair seperti ini. Yang kedua, perubahan wujud bendanya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Benda yang bisa menyublim ya contohnya ialah kamper yang saya pegang ini. Menyublim bisa terjadi karena adanya perbedaan suhu antara kamper dengan lingkungan sekitarnya. Sebab itu, jika kita meletakkan kamper di lemari atau di toilet, maka kampernya akan semakin lama semakin kecil dan akhirnya menghilang. Proses dengan air yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi sehingga bisa membuat air menjadi uap seperti ini. Perubahan wujud benda yang keempat adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Membeku bisa terjadi karena adanya air yang dibekukan dengan suhu yang sangat rendah menjadi padat karena suhunya yang sangat rendah. Dengan begitu, jika kita memasukkan air ke dalam freezer, airnya akan membeku. Sekarang saya akan melakukan percobaan membekukan air. Kita masukkan ke dalam freezer. Setelah itu kita tunggu beberapa saat karena airnya akan mengeluarkan panas dan akan menyerap dingin dari freezer. Setelah esnya dimasukkan ke freezer dan kita sudah menunggu beberapa lama, esnya akan membeku. Seperti ini. Coba kita buka. Ini adalah es yang sudah membeku dari air yang sudah kita bekukan di freezer. Perubahan wujud benda yang kelima adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan zat dari gas menjadi cair. Ketika mengembun, zat mengeluarkan energi panas sehingga gas bisa menjadi cair. Seperti ini. Embun juga bisa terjadi karena disimpan air dingin atau es batu di dalam gelas. Sekian presentasi dan percobaan saya. Terima kasih. Sudah, Mister. Oke, baik Brian. Untuk pertanyaan Brian. Tadi Brian sudah melakukan percobaan 5 perubahan wujud ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan membeku? Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dari video yang Brian buat, tadi contohnya adalah air yang dimasukkan di freezer, lama-lama dia akan membeku. Contoh lain, selain proses tersebut, apa saja Brian?
Coklat leleh, terus es krim yang meleleh juga kalau misalnya dimasukkan kembali ke freezer jadi beku lagi. Oke, baik. Silakan Bayan tunjuk siapa, Nak? April, Ma'am. Oke, silakan Mister. Videonya April. Brilian Triwanda. Halo Mem Cici, Mr. Adit, dan teman-teman. Hari ini, April akan mempresentasikan tentang perubahan wujud benda. Contoh perubahan wujud benda yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya, mentega dipanaskan. Padat menjadi cair. Nah, ini sudah mulai mencair. Dan contohnya lagi coklat dipanaskan. Padat menjadi cair. Kita tunggu. Sudah menjadi cair ya, sedikit mencair. Ini lama-lama akan mencair. Coklat yang padat menjadi cair. Ya, ini sudah cair ya. Selanjutnya membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu seperti ini. Selanjutnya, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi air. Contohnya seperti ini. Ini yang di dalam air dingin akan mengembun. Mengembun itu terasa di luar gelas yang luarnya itu basah ya. Seperti ini ada titik-titik air. Ya, ini namanya mengembun, perubahan wujud mengembun. Perubahan wujud benda selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kamper atau kapur barus dibiarkan di ruangan terbuka akan lama-lama menjadi uap atau gas. Salah satu contoh caranya yaitu saya sudah menghaluskan kapur barus menjadi seperti ini. Kita akan panaskan. Kita lihat dia akan menjadi air dan menguap. Ini dinamakan menyublim. Ya, ini sudah tidak ada kapur barusnya menjadi air. Nah, ini dinamakan menyublim. Dari padat menjadi Oke, baik April. April, untuk pertanyaan April, apa yang dimaksud dengan menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi air. Oke, contoh peristiwa apa yang terjadi? Kapur barus, Mem. Yang di ruangan terbuka akan lama-lama menjadi habis. Oke, baik. Silakan April, tunjuk siapa sayang? Farel belum, Mem. Farel, Jessica belum? Farel, Mem. Farel. Oke, silakan Mister. Kayak Geva itu, Mister. Oke, Cici dan teman-teman, kali ini Farel akan mempraktekkan tentang perubahan wujud benda di bawah sinar matahari dengan
Suhu 32 derajat Celcius. Selamat menonton. Batu diletakkan di sinar matahari akan mencair. Bahan benda padat menjadi gas disebut menyublim seperti kapur barus. Perubahan pada coklat jika diletakkan di bawah sinar matahari akan meleleh. Perubahan bentuk pada mentega jika diletakkan di bawah sinar matahari akan mencair. Jika lilin dinyalakan akan mencair dan akan membeku lagi. Demikian dari praktek saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Farel. Tadi waktu proses melelehkan mentega dan coklat diletakkan di bawah sinar matahari, Farel ya. Jam berapa itu, Nak? Ya, Rel. Rel, jam berapa, Rel? Jam 12 siang, pas matahari berada di atas kepala kita, Nak. Luar biasa ya idenya, yang kreatif ya. Kalau yang lainnya api, Farel menggunakan sumber energi terbesar di bumi, matahari. Luar biasa ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan Farel. Farel, apa yang dimaksud dengan mencair, Rel? Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Oke, contohnya apa, Rel? Selain tadi mentega yang dilelehkan, coklat yang dilelehkan, contoh lain apa, Rel? Lilin yang dipanaskan dan es krim yang didiamkan di ruang terbuka, Mem. Oke, kalau lilin jangan dipanaskan di bawah sinar matahari, Nak ya. Lama nanti ya. Kalau mentega sih nggak apa-apa ya. Oke, kucuk Farel, kreatif sekali ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk ATS hari ini, luar biasa sekali ya, Mr. Adit ya. Ya, kreatif sekali. Ya, sampai-sampai tadi ada yang menggunakan sumber panas dari matahari. Proses percobaan luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah membuat video kreatif mungkin. Jangan lupa besok Mem Cici ingatkan, tinggal 1 hari lagi kalian PTS-nya tentang apa, Nak? ATS-nya, Nak? Untuk besok? Musik dan agama, Mem. Dan agama. Disiapkan Mem. Prepare untuk besok ya, Nak ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Mem. Ya, Davin. Untuk video musiknya besok nggak di-install, Mem, pakai Zoom. Oke, nanti itu penilaian sendiri di Mem Sofi ya. Oke, Mem Cici akan infokan nanti di WhatsApp anak-anak ya, Nak ya. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih untuk hari ini, luar biasa PTS-nya. Ya, Endro, ada pertanyaan apa, Nak? Kita rapotannya kapan? Oke, raportnya akan diinfokan selanjutnya ya, Nak ya. PTS-nya dulu diselesaikan, baru rapotan ya sayangnya. Oke, baik. Kita akhiri PTS hari ini. Mem Cici minta tolong untuk yang pimpin doa. Doakan semuanya biar sehat, biar ATS besok berjalan lancar seperti saat ini. Oke, baik. Mem Cici minta tolong April yang berdoa untuk penutup ATS hari ini. Silakan, April. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah mengumpulkan kami untuk mengerjakan PTS yang sudah kami kirim ke Google Classroom. Berkati nilai-nilai kami yang sudah dinilai oleh guru-guru kami yang menilai
PTS kami dan berkati kami untuk besok PTS terakhir supaya kami bisa untuk mengerjakan dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mute-nya, Mem. Mem, bye. Bye-bye. Bye. Bye, Mem. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Mister. You're welcome. Sehat ya, Mr. N.